Nah, terus kapan itu dipakai? Ketika penelitian bersifat analitik, ya. Oke, kalau yang penelitian deskriptif itu biasanya cukup pakai Lemso, gitu ya. Dan yang dia tuh menggunakan teknik nanti probability sampling. Kalau yang non probability sampling itu tidak perlu pakai sampel. Berarti udah ketemu nih ya, jet betanya ya, sama jet alfanya ya. Ya Pak, sudah Pak. Nah, udah tinggal masukin nanti itu ke rumus, terus nanti kamu tinggal kamu cari R-nya. R untuk penentuan itu kamu bisa dapatkan dari referensi atau dari penelitian sejenis ya. Oh, dari penelitian sejenis Pak. Iya, bisa dapat dari referensi itu bisa apa aja referensi? Bisa Dari dari buku, ya Pak. bisa dari jurnal, artikel, bisa dari skripsi orang lain, bisa dari tesis orang lain, Itu bisa maksudnya dari nanti disertasi. Pak Gitu izin ya. Pak. Itu maksudnya dari penelitian sejenis itu di penelitian tersebut disebutkan gitu ya Pak, korelasinya berapa angkanya. R-nya itu, iya. Oh, mereka Ada menyebutkannya nih gitu ya contohnya, Pak misal, di penelitian itu. Bapak share lagi deh, biar kamu paham deh. Ya Pak. Nih, nih. Bapak contoh untuk yang korelasi tadi ya. Mana nih korelasi nih? Korelasi, korelasi. Mana korelasi ada nggak nih di sini nih? Ini kasus kontrol. Ah, nih korelasi nih ya. Nih, kamu perkiraan koefisien korelasi kamu atau R nih dari mana nih ini nih? Tanda tangannya nih. Dari Pus pustaka. dari Pustaka. pustaka. Ya. Contoh nih, ini kan rumusnya ini kan. Ya Pak. Nah, korelasi besar sampel untuk antisipasi dropout, ya ini nanti besar sampel yang dihitung menampilkan proporsi dropout itu n aksen sama dengan n per 1 per min f, ya. Nah ini nggak ada contohnya nih. Ini nggak ada contoh perhitungannya. Tadi yang ada contoh perhitungannya dari, nah ini nih contoh perhitungannya ini tadi nih. Nah, Ya Pak itu Pak. ini untuk kasus kontrol, untuk yang pohon, ini yang uji progresi gitu ya, proporsi ya. Ini untuk apa nih? Untuk nih sebelum dan sesudah. Ini kayak kasus siapa tuh yang di rumah sakit Tarapkit nih, yang dia pakai alat Izin i Pak, saya apa? Siti Aisyah. Nah, ini IET kamu ini Direct Indirect. rumusnya kamu kan Iya uji betul. T berpasangan kan? Iya betul Pak. Nah, kamu dapat ini dari mana nih? Cita apa Cita tadi gitu Dari ya. yang tadi Nah, terus tadinya tadi dapat ini Ujat dari ya. mana nih standar deviasinya? Dari pustaka ya, Pustaka. standar deviasi pemeriksaan eh, apa namanya kadar kalium sama kadar apa kamu? Natrium. Nah, kadar natrium. Nah, dari sini nih kamu cari di pustaka Oh, ya. Nah ini adalah rata-rata nih, rata-rata sesudah dan rata-rata sebelum atau rata-rata alat yang B dengan rata-rata alat yang menjadi iya. eh, gold metode. Gold metodenya apa yang IAE-nya itu? Yang langsung apa yang tidak langsung? Yang langsung sih Kak. Nah berarti Sama-sama nol sih nih yang langsung ISE. nih ya. Nah Oh ini yang baik tidak Pak. langsung yang satu gitu ya. Baik Pak. Nih. It, Ini izin ada Pak. contohnya perhitungannya nih kebetulan nih. Itu Tuh ya, untuk yang pemeriksaan independen. Ini untuk yang independen nih, yang tidak berpasangan. Ya, Bah, cari lagi. Kalau nggak salah, Bapak ngasih contoh nggak sih yang di itu tuh, yang contoh-contoh itu, contoh ini ya, contoh ini ya, contoh ya. Nah, ini Rin ini. Ya Ini Pak. Rin, berapa Rin?
R-nya itu misalnya dapat di pustaka Nah, 0,458 nih, R apa nih? Korelasi pemeriksaan itu eh, nilai pH dengan kreatinin gitu misalnya, ya, atau AGD dengan TFG gitu ya ini ya. ya Pak. Nah, jadi dapatnya R-nya ini nih Oh iya iya. 0,458. Nah, kan udah dapat nih R-nya nih, tinggal masukin ke rumus kan. Iya Pak. Nah, ini rumusnya 1,96 ditambah ini dibagi 0,5 nol apa logaritma dibagi ini tambah 3 hasilnya 55. Ini contoh perhitungannya kayak gini ya ini ya. Ya Pak. Oke. Nah, berarti di situ Bapak udah ngasih contoh perhitungannya tuh. Udah ada lagi yang mau ditanyain? Rini? Bentar, Pak. Berarti kalau untuk sampel itu aja Pak ya tadi ya rumusnya aja yang disertakan itu ya Pak ya dan perhitungannya ya Pak. Ya itu perhitungannya memang begitu. Iya Pak, siapa? Kalau kamu nggak pakai rumus tadi namanya apa? Sampingnya? Gimana Pak? Kalau untuk penentuan besar sampel yang tidak pakai rumus, untuk pertanyaan yang mana? Survei itu ya Pak, Yang deskrip? deskriptif. Ah, ini kan kamu analitik. Iya Pak, analitik Pak. Pada umumnya gitu, tapi ada juga yang analitik kayak dulu Bapak tuh. Bapak dulu periksa itu polimorfisme gen T-sel beta pada pasien KNF. Ternyata pasien KNF itu dulu Bapak targetnya padahal cuma 50. Ternyata dalam dalam 1 tahun itu aja nggak sampai 50 di Hmm, RSCM. Jadi Bapak namanya nggak pakai rumus, Bapak menjadi apa, non probability sampling, ya. Non probability sampling itu secara urutan. Jadi misalkan Bapak targetnya nih 6 bulan nih. 6 bulan berarti nanti bulan pertama dapat berapa? Misalnya dapat 3, nanti bulan kedua dapat 5. Nah, tapi sampai selesai di target pertanyaan Bapak misalkan di bulan Juni. Karena Bapak Juli harus menganalisis data. Jadi hanya sampai Juni itu namanya consecutive sampling gitu. Walaupun itu analitik penelitiannya ya. ya Karena Pak. apa? Ini mungkin ketika memang kurang gitu. Ya. Walaupun itu penelitian analitik tapi berjalan. Sama lagi seperti misalnya eh, kasus-kasus yang biasanya kanker-kanker gitu ya. Itu kan jarang tuh ada kanker tertentu. Nah, itu biasanya boleh pakai consecutive sampling gitu ya. Itu kan udah masuk eksperimen soalnya itu kan dan eksperimental. Ya Pak. Oke. Ya, next lanjut berikutnya siapa? Berikutnya saya share lagi ya Pak ya. Maaf Pak, Ya. sinyal saya jelek Pak. Ini Pak. Tadi kan sampelnya udah ini berarti tidak usah ya Pak yang ini ya. Tabelnya nggak usah ya. Tabel nggak usah dimasukkan ya Pak. Hmm? Tabel ini nggak perlu dimasukkan ya. Enggak, ini kan Bapak cuma ngasih kamu doang. Kamu cari di Yes. situ ya. Ya Pak, siapa? Lalu prosedur dan teknik pengambilan sampel ini Pak. Kok di laboratorium, Neng? Iya salah ya Pak. Melakukan observasi pemeriksaan. Oh iya iya. Melakukan Tadi observasi sudah diputuskan ya ini ya, rekam medik ya bahwa Pak. data sekunder kamu itu dipastikan berasal dari rekam medik pasien, Ya Pak. gagal ginjal. Nah, rekam medik pasien itu otoritasnya laboratorium atau otoritasnya bidang lain, bagian lain? Bagian rekam medik Pak. Nah, jadi harus konsisten antara yang bab 1 sampai bab 3. Ya Pak. Berarti dia Nah, habis melakukan observasi, kamu ngapain tuh? melakukan penelusuran dan pendalaman teoritis mengenai korelasi kadar kreatin dengan parameter AGD, pH, dan HCO3-min. Salah. Ini kan prosedur dari pengambilan sampel loh. Ini kan udah Oh, kamu lakukan di bab 2 ini. berarti mencatat gitu ya Pak ya? Iya, kamu nyiapin nggak notebook? Iya Kamu Pak. nyiapin nggak itu nama formulir rekapitulasi
data penelitian. Menyiapkan instrumen berarti ya Pak ya? Iya, tadi kan Bapak udah siapkan instrumen tadi kan. Ya Pak. Sekarang instrumen penelitianmu apa kalau begini, kalau kamu data sekunder tadi? Instrumennya tadi kan komputer, Hmm. eh, Terus apa? Untuk yang itu kan yang softwarenya, list ya Pak? software and hardware ya. Ya Pak. Nah, kalau Software. yang untuk ATK-nya apa? Emang kamu nggak butuh ATK? Bacanya pulpen Pak. Ditulis ya Pak? Pulpen. Mau pulpen kamu mau nulis di mana? Di tangan. Pulpen buku Pak. Nah, buku apa namanya itu? Buku catatan Buku ya, note ya Pak. penelitian, buku Penelitian catatan penelitian. Ya kan? Pak. Kamu nggak bikin itu dulu. Misalnya format kayak kamu mendata itu nanti format untuk mendata rekam medik pasien apa saja tuh formatnya? Oh, bikinnya di Excel gitu Pak? Ini di Ditulis buku Pak? catatan dulu. Oh, di buku catatan dulu ya. Berarti format penelitian gitu ya Pak Ya, ya? kayak misalnya gini deh. Kalau format FPPL dari dokter itu isinya apa aja tuh format FPPL? Identitas Nah, pasien kayak sama gitu. Ada nomor lab nggak? ada Nah, kalau di rekam medik berarti ada apa tuh? Ada nomor rekam medik nggak? ada nomor Nah, itu RM. kamu bikin itu. Oh, Formatnya itu dijelaskan, berdasarkan dijelaskan di sini Pak. ya berdasarkan FHPL kalau di laboratorium kan. Ya, Jadi formulir. berdasarkan benar-benar data rekam medik yang kamu bilang tuh di rekam medik itu kamu bilang dengan list itu sama. Berarti apa aja tuh rekam satu pasien itu yang yang ada di data satu satu rekam medik satu pasien itu. Identitas. Identitas rekam medik pasien ya. Ya, ah, sama hasil pemeriksaannya Pak ya? Enggak, bukan begitu loh. Oh, bukan. Aduh, kamu bisa bisa contoh ini enggak? Kayak KTP. KTP itu ada apa di situ di KTP itu? Nama, tanggal Nik lahir. dulu dong. Oh ya, Nik Pak, Nik. Ada nik, ada nama, Oh, ini ada dijelaskan apa gitu lagi? ya. Alamat, ada Selamat golongan darah, ada tempat tanggal lahir. ya Ya kayak Pak. gitu. Itu satu contoh yang kecil ya. Berarti kalau di rekaman itu ada apa aja data nyarin. Nomor RM, Nah, terus apa lagi? nama, usia, umur, jenis kelamin. Ini ditulis semua Pak, apa yang kita periksa aja Pak? Iya, tulis Oh, semua yang nanti sangat yang berhubungan dengan eh, data penelitian kamu. Periksa labnya kan ada apa periksa labnya kan ini kayak gitu. Terus eh, itu nanti sebenarnya di bab 2 kamu terangin itu ya. Nanti yang di sini nanti kamu yang berkaitan dengan eh, anak variabel penelitian kamu itu. Variabel kamu itu cuma tadi TFG-nya berarti cuma kreatinin kan. iya Pak. Tapi kan di rekam mediknya pasti TFG lengkap nggak? Iya. Nah kan kayak gitu. Itu ditulis juga Pak lengkap di sini. Iya, kan gitu. Nanti Oh, kamu tinggal pilih yang kamu ambil itu nanti di tiganya kamu hanya memilih parameter TFG itu hanya kreatinin gitu loh. yang bagian nomor 3 ya Pak ya. Iya, parameter yang diteliti hanya TFG-nya kreatinin, AGD-nya hanya nilai pH dan kadar bikarbonat kan gitu. Tapi Pak. secara itu di dua itu kan kamu harus tulis lengkap. Iya Pak. Kemudian Terus yang habis kamu dapat data itu kamu apain? ini setelah dapat data saya input ya Pak ya. Tempatnya. Kamu buat rekapitulasi. Membuat rekapitulasi ya. Nah, jadi tadi yang per lembar itu kamu rekapitulasi gitu ya. Ya, data Jadi kalau kayak Fatima kemarin tuh dia ngasih kuesioner tuh. Satu orang dapat berapa kuesioner? Satu misalnya. orang Berarti satu kalau, ya Pak. kalau 50 orang ada berapa kuesioner? 50 Pak. Ada 50 formulir responden kan? Berarti kayak kamu itu nanti. Nanti kamu juga satu itu ada satu pasien, data pasien. Nanti berarti kamu butuh berapa data rekam medik pasien?
Misalnya 50 ya, kamu siapin itu 50, baru kamu rekapitulasi gitu ya hari ini ya. Ya, Pak. Hmm. Kemudian setelah Buat rekapitulasi, rekapitulasi data penelitian. penelitian. Nah, ini menginput data bukan ya, Pak? Kamu tadi yang izin itu tadi ada nggak nih ya? Tadi yang Izin. observasi izin 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 dari itunya mana? Belum, Pak. Yang ini. Oh, dimasukkan juga, Pak, prosedurnya. Di prosedur. Persimpangan ini setelah mendapatkan izin gitu ya artinya ya. Berarti satu itu kan kamu untuk melakukan ini kan perlu izin Iya, nggak izin. kamu Iya, izin dulu, melakukan Pak. observasi ini? Boleh nggak belum surat izinnya belum turun kamu sudah bisa observasi belum? Kalau dari rekam mediknya nggak bisa, Pak. Kalau dari Hah? lab, kalau dari rekam mediknya belum bisa. Nah, kita pakai yang ideal aja ya. Yang Ya, Pak, yang ideal ideal. itu kamu dapat melakukan observasi setelah mendapat apa izin nggak? Ya, setelah mendapatkan izin. Ya, kayak gitu. Walaupun itu satu rumah sakit kan, dia bukan bagian laboratorium, Ya, Pak, bukan, Pak. kayak gitu. Bahkan walaupun kamu orang laboratorium, kamu kalau mau ngambil data itu untuk lab, kamu Iya, juga harus izin dengan kepala lab kan? iya, Pak. Nah, kayak gitu lah, Rin. Itu namanya etika profesi. Ya, Pak. Berarti Atau nomor etika satu laboratorium. mendapatkan izin dulu ya, Pak ya. Iya. Nah, Baru ini ya, dari Pak. pihak berwenang, dari pihak berwenang itu siapa? Instansinya. Sama aja kayak gini, Rin. Kayak saya nih mau ke Cililitan. Saya pakai kendaraan mau lewat yang ke Halim itu kan ada kan tuh yang jalan Halim itu kan. Ya, Pak, ada, Pak. Walaupun itu ada jalan kan saya nggak diberi izin oleh pihak berwenang. Jadi saya tetap harus lewat Jalan Raya Pondok Gede tuh. Ya, Pak. Nah seperti gitu Rin. Mungkin kalau Rini dapat kan karena Rini pegawai analisa kan dapat istilahnya apa tuh stiker ya. Ya, Pak. Nah kayak gitu. Pak. Ya, Pak. Siapa? Kemudian setelah ini membuat rekapitulasi menginput data ya, Pak. Membuat rekap data belum diinput dong. Oh, belum ya, Pak. Kamu coding kapan? Ini kan baru collecting data ini. Yang nomor satu tadi kan sampai empat tadi baru collecting data kan. Ya, Pak, collecting. Sampai nomor lima tuh. Sampai nomor lima tuh kamu collecting data nih. Ya, Pak. Habis collecting data apa? Mengcoding itu yang mengelompokkan itu ya, Pak. Hmm? Oh, collecting data kalau nggak salah di itu deh di yang I tuh. Coba yang I. Yang ini, Pak, teknik pengolahan. Yang I deh. Dianalisis. Dianalisis ini, Pak. Bukannya. Belum. Collecting data coba yang aslinya dari Bapak. Yang aslinya Bapak ya. Bentar, Pak. Yang asli dari Bapak collecting data. Bentar nih, ada nih. Yang I ya, Pak ya. Iya Pak J itu yang ada teknik pengolahan. Ini, Pak, teknik pengolahan data ini. Ya. Terus coba ke bawah. Oh, ini, Pak, Nah tuh. teknik pengolahan data ini. Kan tuh ada apa tuh? Editing, scoring, coding, entering, tabulating. Nah, kamu kan baru sampai itu tadi kan baru collecting kan tadi tuh. Ya, Pak. Nah, ini Editing. sebelum kamu entering tuh input data tuh kan ada bagian editing, scoring, dan coding tuh. Ya, Pak. Kalau scoring ini maksudnya gimana ya, Pak ya? Scoring tuh kayak kemarin si Fatima tuh bikin score itu jawabannya skala Likert itu loh. Hmm. Ya, kalau ada scoring misalnya
IPK kamu deh misalnya, IPK kamu itu atau nilai kamu itu 80. 80 tuh masuk kalau di nilai kategori itu kategori B plus atau B min atau B. Itu kan scoring. Ya, Pak. Kalau di saya mah tidak ada ya, Pak ya? Nah, berarti kan nggak ada kan? Iya, Kamu nggak ada. cukup editing sama coding kan? Iya, Pak. Nah, gitu. Codingnya misalnya apa ini? Kalau saya, yang sepemahaman saya codingnya berarti mengelompokkan jenis kelamin gitu, Pak. Ya, mengubah kata-kata menjadi angka itu namanya Oh, coding. gitu. Mengubah kata-kata Kalau menjadi. dari teori itu katakan itu menjadi kode. Oh, satu ini kodenya apa ya? Angka dalam bentuk angka. Oh, Iya, satu laki-laki, dua tuh kodenya perempuan gitu ya. ya, Dalam Pak. karakter coding itu eh, coding dalam bentuk angka karena nanti untuk analisis data kan. Ya, Pak. Lalu habis sudah selesai di coding, maka nanti kamu punya buku coding. Tadi buku penelitian tadi kan ada buku coding. Nah, kalau sudah siap, sudah diverifikasi, baru melakukan entering data. Entering itu apa? Input. Input data. Nah, Input data ini langsung ke program, Pak. ya enggak Atau dong. oh, tetap di buku ya? Nanti input datanya kamu mau pakai Excel atau mau pakai apa? Baru input data itu. Input datanya kemana coba? Input datanya kemana Bapak tanya? Itu pertanyaan. Saya Input data awalnya kemana itu? ke Excel, Pak. Nah, ya input data itu kan Excel aplikasi bukan? Aplikasi, Pak. Aplikasi SPSS aplikasi bukan? Aplikasi. Aplikasi apa namanya? Eh, Excel dan SPSS. Statistik, Pak. Salah. Eh, Aplikasi spreadsheet untuk Terus statistik. spreadsheet. Oh, ya, Excel Pak. kan bisa untuk statistik juga Excel. Ya, bisa, Pak. Ya, namanya spreadsheet. Spreadsheet itu ada berdasarkan baris dan kolom. Baris itu menyatakan sampel atau responden. Kolom itu untuk menyatakan variabel. Pak. Ya. Ya, Mhm. Pak. Input data ke Excel Excel gini. dan atau SPSS misalnya. Dan atau. Dan pakai atau ya. Kalau artinya dan itu kamu bisa Excel dan SPSS atau kamu bisa pilih salah satu gitu ya. Siapa? SPSS nanti ada versi berapa versinya? Disebutkan, Pak. Iyalah. Oh, disebutkan. Ya kayak kamu sekarang, kamu ngetik nih pakai Windows berapa nih? Windows 11, Pak. Ini. Nah, Ya, Pak. Reja pakai Windows berapa Reja? Reja nggak ada. Kayaknya sambil Sama ini. Pak, Hmm? Ada nggak yang berbeda Windows-nya? Ada yang pakai MacBook. MacBook bukan Windows dia. Apa istilahnya kalau MacBook? Itu dia app apa? Microsoft Kan, Pak. 365. Ada sendiri, Pak, kalau Apple, Pak. Nah, iya kan? Beda lagi kan? Iya, Pak. Jadi harus spesifikasinya harus jelas. Ya, Pak. Kemudian untuk tabulating di SPSS ya, Pak. Tabulating itu boleh di SPSS, boleh di Word, boleh di Excel. Namanya ini tabulating. Tabel, bikin tabel. Emang bikin tabel nggak bisa di Iya, Word? bisa, Pak. Berarti ini Word gitu ya, Pak. Ini ya, Pak. Share lagi punya saya, Pak. Ya,
Udah, apa lagi nih? Gini Pak, teknik pengolahan datanya begini ya Pak. Kalau Bapak kan bukan gitu, analisis data itu pengolahannya itu dilakukan secara apa tuh? Di ini Bapak, di outline Bapak. Ini Pak, bawahnya belum saya hapus nih Pak. Ini Pak. Ada pengolahan data itu nanti jelaskan mengenai teknik yang digunakan dalam mengolah data itu apakah diolah secara manual Oh iya. Auto atau menggunakan program komputer. komputer. Jadi cuma jawab itu aja Pak, ya, teknik pengolahan data ini Kan kayak menggunakan gini Rin nih. Rin, kamu kan pakai Excel nih Rin. ya Pak. Gimana mencari eh, rumus untuk N atau jumlah sampel, kemudian nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, kemudian nilai rentang, kemudian nilai simpangan baku, kemudian nilai koefisien variasi. Itu gimana di Excel ini? Pakai rumusnya Pak ada Pak. Ya gimana? Rumusnya mana? Kalau Excel max. Tuliskan di sini, tuliskan di teknik pengolahan data. Oh gitu Pak, ditulis Pak. Nah ya, ya Oh, iya ditulis lah. dituliskan rumus. Kalau pakai SPSS Pak, Kan beda lagi. hmm, Kamu kalau tuliskan. berarti dituliskan langkah-langkah dan rumusnya gitu ya Pak. Iya, langkah apa prosedur atau teknik mencari nilai dari variabel yang akan dianalisis. Misalnya nih, saya mau tanya Rin, dari sampel kamu yang 50 tadi, berapa jumlah laki, berapa jumlah perempuan pakai tabulasi Excel? Pakai SPSS aja deh Pak. Enggak pakai itu bisa, pakai Ya bisa. Excel bisa. Saya lupa Pak rumusnya Pak. Ya, kan saya kasih tahu, tenang Ya Pak. aja. Ya Pak. Ini ditulis ya Pak rumusnya ya Pak. Iya, tadi di online Bapak gimana tulisannya tuh? Di online Bapak ya. Kamu jelaskan mengenai teknik yang digunakan dalam mengolah data hasil rekapitulasi data penelitian kamu. Apakah diolah secara manual atau diolah menggunakan program komputer? Iya Pak. Nah, contohnya gini deh yang paling paling sederhana, Rin. Rin, 7 kali 7 berapa, Rin? 49 Pak. Nah, kalau pakai Excel gimana Rin, caranya, Rin? 7 bintang 7 Pak. Nah, Sama itu dengan tahu. Sama dengan 7 bintang bintang 7. 7 pakai sama dengan Rin. Kalau nggak pakai Iya sama dengan Pak. nggak bisa. Jadi sama dengan ya. Nah, itu di sel X atau sel N gitu kan. Nanti kan selnya beda tuh. Iya Pak. Sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Itu namanya ordinat. Ya. Nah, Pak. jadi sel misalnya sama dengan sel 1 bintang sel 2. Nah, itu adalah hasil. Nah, kayak gitu Rin itunya Rin. Hmm, berarti ini dijelaskan gitu Pak cara apa Nah, namanya? iya, kan kamu kayak tadi deskripsi apa tuh kalau deskripsi kalau untuk yang data kategori, Rin? Kan tadi kamu data kategorinya yang kategori kan cuma jenis kelamin, Rin. Jenis kelamin Pak. Iya Pak. Nah, gimana, Rin? Mencari jumlah jenis kelamin di data penelitian kamu, Rin. Laki berapa, perempuan berapa, gimana, Rin? Gimana Pak? Saya kurang tahu Pak. Rumusnya Pak. Cari jumlah. Kan tadi pakai kode, Rin. Ya Pak. Laki Oh iya. kodenya apa? Berarti mengcoding jenis Nah, kelamin itu gitu ya kan Pak. udah di itu, udah di Oh awal iya. tadi tuh. Ya udah di awal Pak. Iya kan? Ya. Udah kamu lakukan kode di awal kan tadi kan? Kan kamu sekarang tinggal mengolah kan? Iya Pak mengolah. Nah, jadi ibaratnya kamu nih kalau masak, nih kolnya ini udah kamu iris-iris, cabenya udah kamu iris-iris gitu kan. Nah, kamu tinggal memasukkan eh, ke panci kan gitu, tinggal dimasak. Ini sama seperti ini, kamu udah tahu nih, udah rekapitulasi data jenis kelamin laki perempuan berapa di tabel tadi kan. Ya Pak. Sekarang kamu pengen tahu laki berapa, perempuan berapa.
Nah, itu nanti sama dengan count A dalam kurung sel 1 sampai sel 2 berikut. Udah di enter. Muncul tuh lakinya berapa, ini berapa gitu loh. Ya. Jadi Kalau kalau mau pakai, pakai yang laki, count if 1 berapa? Satu kan sama laki-laki, pakai count if namanya. oh ya Pak. Count if sama dengan count if. Nanti kamu bisa cari itu di situ. Kalau count A itu untuk menghitung jumlah sel yang terisi itu namanya count A. Sama dengan count A, nanti kalau dari 50 sel yang terisi cuma 30, berarti nanti hasil count A itu ya cuma 30 walaupun kamu barisnya ada 50 gitu loh. Ya Pak. Count if itu nanti ya begitu ya. Nah, kamu Ini harusnya pakai Excel, harusnya tahu nih rumus-rumus ini nih. Kalau rumus rumus mencari rata-rata gimana di Excel ini? sama dengan min Pak. Min dalam Salah. kurung. Salah, nggak ada min kamu Oh, cari di Excel. average. Nah, ya kan? Ya Pak. Padahal average sama min sama nggak? Sama Pak. Sama. Nah, kayak gitulah. Itu dijelaskan Pak ini Pak Nah satu-satu gitu iya, Pak. kamu bilang tadi kan pakai Excel kamu ngomongnya. Oh, saya pakai SPSS nih Pak. Excel saya cuma buat ini doang Pak, input data nanti saya pindahin ke SPSS gitu Pak. Ngapain 2 kali kerja? Berarti nanti ini dihitung di ini Pak diolahnya Ya, mencari jumlah cuman jenis memang kalau kelamin. Excel itu bisa bikin grafik yang bagus. Iya Pak. Hmm. Kalau SPSS terbatas nggak bikin grafik yang bagus. Hmm. Ya, Apalagi untuk quality control ya, quality control itu bagusan pakai itu Excel. betul ya Pak ya. Iya Pak. Nah Kemudian ya, ini jadi nanti kamu berarti punya dua alternatif tuh, Excel dan atau SPSS ya. ya Pak. Itu yang dicari rumusnya apa aja tuh Pak? Mencari jumlah jenis kelamin. Lalu Kalau apa lagi? kalau data kategorik berupa tabel apa, Rin? Tabel apa itu Pak maksudnya? Kalau untuk mengolah data yang data kategorik Iya, gimana Pak? berupa tabel distribusi frekuensi, Oh iya, tabel distribusi frekuensi. ya kan? Ya. Kalau untuk yang data numerik, Numerik, tabel tabel apa? distribusi lupa saya Pak. Aduh, kamu lupa mulu Lupa Pak. dibaca sih, udah Bapak sebutin. Bisa tabel distribusi frekuensi dan atau tabel statistik. Oh iya, tabel statistik. Tabel statistiknya apa saja parameternya, Rin? Statistik saya itu kadar kreatinin Enggak, nilai. tabel Oh, statistik itu parameternya apa saja? maksudnya gimana Pak? Kamu tahu tabel statistik kan? Yang bentar, Pak, saya lupa Pak. Tuh, tabel Lupa Pak. statistik itu tadi yang Bapak sebutin tadi itu N, jumlah sampel, Oh iya, iya Pak. apa min nilai minimal, R nilai rentang, M nilai maksimal. Kemudian untuk yang sentral tendensi itu bisa min, median, modus. Oh iya Pak. Yang untuk yang nilai dispersi itu bisa varian, simpangan baku, sama koefisien variasi. Itu namanya tabel statistik. Iya Pak, siapa? Ini ditulis ya Pak, dijelaskan Pak ya, satu-satu ya Nah, Pak. itu iya nanti diolah secara itu berdasarkan jenis datanya kan. Ya Pak. Kemudian analisis datanya begini ya Pak. Menggunakan statistik analitik korelatif person. Ya, jadi analisis data itu merupakan pendekatan dalam mencapai tujuan dapat menggunakan analisis statistik. Nah, nanti di
di sini diuraikan jenis analisis statistik yang digunakan tuh apa. Misalnya tadi kamu eh, menggunakan SPS atau Excel tadi ya. Nah, untuk yang statistik deskriptifnya itu ya, kalau untuk data kategori itu tadi tabel distribusi frekuensi dan grafik. Kalau yang datanya numerik tadi tabel statistik atau grafik line and scatter. Nah, kalau yang di ini jenisnya ada analitiku ada statistik inferensial. Ya, yang statistik inferensial itu, bentar Bapak ada telepon. Halo, Pak Hendra ada apa Pak? Telepon saya Pak. Oh iya ya, oke oke iya iya. Coba. Ya. Pokoknya di situ ada Rin di ini Iya Pak, Bapak, ya kan nih, ini Pak. Iya Pak ini ya Pak. kan? Ya Nah, Pak. berarti kan nanti untuk yang analisis datanya itu ada dua jenis. Untuk yang statistik deskriptif yang itu yang atas. Untuk yang statistik inferensial kamu kan berarti uji hipotesis kan? Iya Pak, ini Nah, hipotesis. uji hipotesis itu kamu Korelasi. kan tadi bilangnya pakai yang korelasi. Iya Pak Kamu ini pilih persen gitu. Pak. Uji korelasi Pearson itu ada syaratnya hari ini. Iya Pak. Kalau apa? Kalau datanya berdistribusi normal Pak. Nah, itu. Kalau tidak, Pakai non Spearmint. parametrik itu uji parametrik tuh. Iya Pak. Ya, tuh. Kalau artinya berdistribusi itu udah pasti uji parametrik. Kalau yang non parametrik, alternatifnya apa tuh? Spearmint ya Pak. Nah, Iya tuh Pak. udah Bapak siapin tuh. Ya Pak. Ya, Ya Pak. ini selesai semua. Tinggal kamu pilih-pilih mau yang mana. Ya Pak siapa? Nah, kalau orang Padang tinggal pilih tuh, Rin. Udah aja Pak. Nah, tuh. Nah, nanti tanda penelitian data tuh, sampelnya tuh kamu pastikan tuh pasti karakter sampelnya, univariat dari masing-masing dependen, terus apa lagi tuh? Bivariat dari Variatnya. masing-masing kalau ada, multivariatnya kalau ada, sama 5 hasil uji hipotesis atau uji Hipotesis. statik. Terus Terus nanti disajinya dalam bentuk apa tuh? Coba dalam bawahnya. deskripsi Umumnya data narasi. disajikan. Dalam bentuk narasi, tabulasi, atau grafik ya Pak. Nah, Atau udah gambar. kamu pilih yang mana tuh? Oh ini pilih salah satu aja ya Pak ya. Tidak perlu semua ya. Iya, iya. Pilih salah satu. Kayak tadi, kamu bikin definisi operasional variabel. Kamu pilih yang mana, Rin? Narasi, tekstual, atau tabulasi? Ya Pak. Hmm? Ya Pak. Yang tabulasi Pak. Nah, ya udah, kan tinggal pilihan. Tapi kalau kamu ingin memperkuat, tambah lagi dengan itu Nah, foto, gambar, grafik grafiknya bisa. ya Pak. Ya, Iya. itu untuk yang penyajian data hasil analisis data ya. Ya Pak. Udah selesai kamu proposalnya. Oh iya ya Pak. Terakhir ini ya Pak. Ya kan cuma bab 3 proposal. Iya Pak. Siap, Pak. Nanti saya Kamu tinggal lihat itu belum perbaikan lagi. pernyataan kehasilan tulisan tuh yang bawah. Ini Pak. Oh ini belum. Nah, Belum Pak. nah belum. Ya Pak. Nanti Nih. saya. Kalau lampiran ini apa ya Pak ya? Belum ada ya Pak ya? Ya, lampiran kan pertama tuh kemarin surat kesediaan Bapak menjadi pembimbing Oh sama iya ya. Oh iya dokter ya itu kamu, ya Pak ya. ya kan? Oh itu dilampirkan ya Terus, Pak ya? Surat kesediaan. terus apa lagi? Agenda Oh iya bimbingan. agenda. Habis agenda bimbingan apa lagi? SK, SK apa?
SK pembimbing. SK dosen pembimbing. Eh, Kemarin kan Bapak baru baru menyediakan tanda tangan, tapi Bapak belum dapat SK-nya nih. Iya Pak, itu SK-nya emang belum keluar kan ya Pak? Nah, sama kalau kamu di kantor, kalau belum ada sprint, bisa kerja nggak? Harusnya nggak bisa Pak. Iya kan? Iya Pak. Ya sama seperti itulah. Kayak kamu misalnya belum dapat surat izin penelitian, kamu udah bisa observasi belum di ruang rekam medik? Belum Pak, harusnya Pak. Nah, tapi kalau kamu punya PDKT dengan ada teman di situ, kan bisa saja kamu Iya Pak. ibaratnya curi start. Iya Pak. Itu kan kamu bisa observasi dulu, gitu kan? Iya Pak, pakai. Ini aja Pak ya lampirannya Pak. Oh, oh, udah. Terus selesai bab 3 satu hari nih, 1 jam. Alhamdulillah. Iya. Baru saya Pak, yang lain belum Pak. Yang lain dibantu hari ini. Kayaknya ini Pak, terutama yang data primer kelihatannya banyak ini deh Pak, kesulitan deh Hah? Pak. Yang Kenapa? untuk penelitian yang data primer kelihatannya banyak kesulitan. Mbak Isah Sebetulnya ya. nggak kesulitan kalau misalnya ini. Eh, Sama aja boleh, sama data Skoder. boleh Pak nanti ini dicek lagi. Rada-rada pusing Pak. Ya. Pokoknya Mbak- ingat aja di situ ada Eh, kesulitan, di situ ada kemudahan. Itu aja. Inama al usri yusro ya. Iya Pak. Iya Nah, Pak. itu aja. Pokoknya optimis saja. Makanya tadi kan Bapak suruh bikin target kan. Target itu berarti Bapak ingin melihat keoptimisan kamu tuh sampai di mana. Oh, tadi Rini tuh bulan Februari udah mulai penelitian ya Rini ya. Apa Rin? Iya Pak. Nah, Optimis aja Pak. udah optimis aja dulu daripada pesimis. Udah, apa lagi nih? Udah selesai. Mbak Aisyah saya, ini ya. ya, Mbak Aisyah Pak. saya boleh Oh Pak. ini Pak. Mbak Aisyah ini yang data primer Pak. Kayaknya agak Ya ini udah Pak. sama Agak data sekunder. agak sulit Sulitnya di mana? Mbak Aisyah. Iya, iya bentar. Maaf izin, udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan. Izin ya Pak. Ini Loh, ini mah perangkat. online Bapak ini. Iya Pak, Jadi benar Pak. Soalnya Pak biar saya bisa nyontek apa sih ini aja gitu Pak. Jadi saya belum bisa Pak, maaf Pak. nyontek kan kamu Nah, bisa lihat di Google Classroom. ya Pak izin Pak. Ini kerangka konsepnya seperti ini bukan ya Pak? Ya, di terusnya yang satu apa, Oh, yang dua apa di Bapak kan nggak begini contohnya. Ada satu, ada dua. oh iya yang atas ini kan Pak. Yang mm, ini kan Pak. Nah, ini kan apa tuh nomor satu tulisannya tuh? Nomor satu. Variabel independen. Mm-mm. Yang Yang atasnya kedua lagi tadi, eh bukan deh, kayaknya bukan itu deh. ini Pak. Variabel independen, variabel Kamu pakainya yang lama ya? eh ini bukannya yang terbaru ya Pak? Yang terbaru ya? Oke, oke, oke. Ya kayak gini. Kamu cuma ada dua ya? Izin Pak ini Pak. Kan yang independennya ini umur sama jenis kelamin. Ini Ya, juga tapi dikasih tahu dong, itu kotak apa sih umur sama jenis kelamin itu, Rini? ininya independen ya Pak. Rini, Aisyah, Pak, ini maaf Pak. siapa Rini? Jadi siapa? Siti Aisyah. Aisyah ya? Iya Pak. Siti Aisyah. Itu yang kotak apa namanya? Umur sama jenis kelamin itu kotak apa sih, Rini? Siti? Independen ya Pak. Variabel independen. Kotak sampel kan? Ya enggak? Harus variabel independen Ini kan gitu Pak. kotak kotak sampel penelitian kamu kan ini kan? Iya betul. Dah. Terus yang kedua, metodenya itu ada berapa? Suara kamu kecil, yang lainnya kecil nggak? Bapak nggak dengar? Yang lainnya dengar nggak? Iya Pak, kecil. Mbak Aisyah. Baik. Maaf udah kedengeran belum ya? Kecil, masih kecil. Volumenya digedein. Pak. Nah, udah Pak, udah. Kedengeran nggak Pak?
Ini kok pakai Morse, Morse. Bentar, Pak. Ini kemana ya? Tadi, ini kok gede banget, gimana sih kamu ini 404%, Kirain, Mbak. 100% aja. Nah, Ini Pak, enggak, yang tadi pertanyaan Bapak yang kedua itu, yang bawahnya ini Pak. itu kan metodenya ada berapa? Ada dua Pak. Berarti hasilnya ada berapa? Ada dua juga ya Pak. Harusnya kan ada dua. Oh, berarti dari yang ISE Direct di sini kadar natrium kalium klorida di yang ISE Direct juga gitu ya Pak sama Pak. Ya, Jangan digabungin ya Pak. ya. Oh, Berarti nanti ada istilahnya kadar satu, kadar dua gitu ya kan? Ada oh, NH1, ada NH2. Jadi bikin kotak yang itu juga dua dong. Kamu iya betul metodenya bikin dua itu. Pak, betul Pak. Nanti saya perbaiki Pak. Berarti ini garisnya garis lurus-lurus gitu ya Pak. Nah iya. Baik Pak. Hipotesis penelitian. Hmm, Pak begini ya. H0-nya tidak ada perbedaan hasil pengukuran pada parameter natrium kalium klorida antara metode ISE direct dengan metode indirect di RSJPD Kamu nih harapan. hurufnya apa sih? Kayaknya bukan Time New Roman. Akhirnya karena tadi ini ya, karena tadi saya salah ngeklik ini deh Pak. Kayaknya nggak gini deh Time New Roman. Yang lainnya gimana? Coba kamu klik itu. Time New Roman itu benar. Ini Pak. Itu di blok itu yang H0-nya kamu klik taruh situ dulu. Oh, Hah? Time New Roman bukan Siti. iya Pak, izin Pak, bukan Pak. Ya kamu blok lah, jangan satu doang itu. Beda kan? Apa sih? Harusnya ini di mana? Ya kontrol 2 aja langsung kontrol 2. Tekan bareng kontrol 2. Kamu lihat masih blok ya. Ini Pak. Layout. Menu layout diaktifin. Layout. Nah itu afternya bikin nol juga afternya. Space. Nah, udah. Nah, ini hanya pemetaan dengan tingkat kepercayaan. Siti, dari mana tuh kamu dapat 95%? Jadi yang mana Dari tuh tingkat kemenangan Siti? tingkat kemaknaannya yang Kamu 95% tuh dari mana? Mau- ya, Hah? bentar Pak. Ujungnya kemana ini? Itu 95% apa itu Siti? Harus Pak. Enggak, kamu dapat angka dari mana itu? Kalau FSG kalau dulu kemaknaan 90% tingkat kepercayaan harusnya ya Pak. Enggak tahu online Bapak kamu, lihat nggak online Bapak mana yang asli online Bapak? Bentar Pak. Ini kan masih online Bapak. Kamu nggak hapus-hapus tuh yang nggak kamu butuhin nggak kamu hapus. Gini kalau kerjanya nggak ini nih. Bentar Pak. Ini saya mana ya Pak? Ini malah hilang nih Pak. Ya kamu masih masih nyontek aja masih salah ini.
Ditanya nggak ngerti kamu. Ini 95% apa artinya Siti? Harus tingkat kepercayaan ya, Pak. Iya, kalau tingkat kepercayaan itu 9% tingkat kepercayaan peneliti. Kalau tingkat kemaknaan itu yang 5%. Kalau H0 itu tolok ukurnya apa Siti? Tingkat kepercayaan atau tingkat kemaknaan? Kepercayaan, kepercayaan ya, Pak. Salah. Kamu udah nyontek aja masih salah ini apa ini Rin? Jadi kok ini mulu sih jadi Siti bisa. Siti bacanya yang bener Siti ya. Kamu udah nyontek masih salah nih. Berarti yang bikin susah kamu sendiri ini. Kamu karena kamu nggak paham. Ya, Pak. Jadi kamu kalau mau paham lebih banyak baca Siti. Ya, jadi tingkat kemarin Bapak udah ngasih dalam kurung alfa 5%. Kamu tambahin 95%. Ditanya nggak ngerti. Ya, Baik, Pak. Pak, bentar, Pak. Ini bukunya saya kemana ya? Kok malah keluar ya? Bentar, Pak. sampai jam 2 ya. Hari ini ya. Ya, Pak. Share aku masih kelihatan nggak, Mbak? Masih, 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 masih. masih kelihatan, Oh, Mbak. bentar ya. Aku soalnya kok kelihatan ya. Lanjut Kemana aja, ya? Mbak. Keywordnya langsung lanjut, Mbak, di wordnya itu. Nah, berarti ini tingkat kepercayaan ya, Pak? Nggak tahu deh. Coba tolong dibantu yang lainnya. Tingkat kemaknaan aja, Mbak. Tingkat kemaknaan 5%. Udah bener tadi dalam kurung alfa. Aduh. Bentar. Tingkat kemaknaan itu disimbolisasi dengan alfa. Sama dengan. Salah ya, H0. Kamu H0 apa HO itu? Eh, H0. nol ya. Gini ya, Pak. Nolnya subscript ya. Subscript itu di bawah. Kamu blok ininya. Nah, terus tekan kontrol sama dengan. Apa? Yang Nah, dah ya. Tidak ada perbedaan rata ya. Rata. Tidak ada perbedaan rata. Kadar apa tuh? ini, Pak. Pada parameter Tulis natrium. langsung kadar. Ini ya, Rata kadar. Itu hasilnya dihapus. Hasil sampai parameter itu dihapus. ya, Pak. Bentar, Pak. Bentar. Kamu kan ini dependent ini kan. Iya, Pak. Kalau Iya, Pak. dependent itu di breakdown satu-satu. Oh, jadi H0-nya ada 3 gitu ya, Pak? Iya, kan kamu ada berapa parameter tuh? 3, Pak. Ya, berarti ada 3H0. Oh, Kadar natrium antara metode satu dan metode 2. Nah, terus bikin H0 H0 yang juga ya. kedua kadar kalium. H0 yang ketiga apalagi tuh kadar apa? Florida, Pak. Hah? Cuman klorida kan? Nah, Iya. itu jadi ada 3. Kan satu variabel satu kotak.
Yang H satunya ada 3 juga ya Pak? Apa gimana Pak? Ya, tiga lah, oh, kamu H0-nya tiga. Pokoknya Tiga, kalau kamu H0-nya boleh, tiga, berarti juga H1 juga tiga dong. boleh nggak, Pak kalau jadi satu aja. Korelasi juga tadi harusnya Rini dua itu tadi Rini. Jadi antara yang X1 dengan Y, X2 dengan Y. Satu gitu ya Pak ya, dibikin Iya, ya. Rini kan X-nya ada dua kan? Iya Pak, siapa? Jadi korelasi antara X1 dengan Y, yang H02-nya X1 dengan, X2-nya dengan Y. Soalnya kan variabelnya ada dua yang itunya. Iya Pak, Ya berarti ini juga dua sama. siapa? Terus lanjut ya Pak, desain penelitian. Izin, Pak, ini saya berarti masuknya ke apa? Ke eksperimental ya Pak, eksperimen analitik ya Pak. Ya, Pak. Izin Mas, kedengeran nggak suara saya? Dengeran, kedengeran. Oh, kedengeran. Izin Pak, Izin Pak. tunggu dulu sebentar ya, belum screen itu, belum screenshot. Oke, oke. Barin berarti aku pakai apa nih? Eksperimen analitik bukan sih. Yang itu Mbak Isa yang kemarin aku kasih tahu loh, yang perbandingan kan, Mbak Isa kan perbandingan alat kan, dua alat kan, berarti yang perbandingan dua alat itu loh. Kemarin yang aku kasih tahu itu, bentar, bentar, Kalau yang di sini, bentar, bentar, ya ini aku lagi lihat yang ini ya, sebentar. Yang
variabel variabelnya udah ya ini. Apa yang perbandingan itu? Ini yang statistiknya kan yang pengolahan data ya. Hmm. Berarti Nomor kan pasangan bukan sih? Nomor iya pasangan kan ya? berpasangan, tapi kan Mbak Aisyah Kayak itu ya berpasangan. yang uji T, iya uji T Dependent. berpasangan itu Mbak. Pair test ya. Mbak Yang soalnya pairs, perbandingan. pair. Apa nih, Siti? Pak, izin Pak. Ya, Siti, saya kan pakai yang ini nih Yang kamu nih, desainnya nih. Kan kamu dengan rata ya. iya betul. Rata. Model kan betul. Kamu kan ada dua metode. Satu Iya metode betul. ISC yang Direct direct, sama yang satu indirect kan. iya betul Pak. Nah, nanti yang itu satu dua tiganya nih kadar natrium, kadar kalium, kadar klorida kan. Oh iya betul Pak ya. Udah kamu uji T independen nih namanya nih. Ujinya ini ya uji independen Oh, sorry, sorry. validated test. Uji T dependen, sorry. Uji T dependen. Oh, Ya kan? Berarti kamu tuh Na1 dengan Na2, K1 dengan K2, K2 iya betul. Cl1 dengan Cl2. Oh berarti ini Ini juga bikin kamu masih kalibri nih kamu nih. Ini kamu fontnya masih kalibri nih. Kamu iya ini kembali kembali mulu Pak. kamu blok dulu makanya kalau Oh mau iya. kamu blok atau kamu kontrol A, kamu ganti TNR tuh. Nah, ada. Jangan semuanya di dua, nanti kalau kontrol A kena semua itu 12 kamu. Izin Pak, ini yang untuk desain penelitian ini dibikin tabel kayak gini, Iya, kayak gini kan kasih dibikin kayak contoh kan. gini ya. Oh iya Pak. Pak. Kamu kalau udah milih satu, yang lainnya dihapus biar nggak bingung. Oh baik Pak. Nanti Pak ini soalnya saya masih di outline yang Bapak ini. Kan Bapak bilang harusnya beda. Kamu kalau nggak gitu nanti dua window kamu lihat, ya. Pak berarti Jadi Pak kamu nanti nanti saya kelupaan. lanjut penelitian variabel penelitian ini kan. Yang variabel dependennya itu maksudnya definisi secara teoritis Iya, dan kamu apa dependenmu aplikasi. tadi? Ini Pak hasil natrium, Bukan kalium hasil sama dong, Neng. Kok kadar hasil? ya. Hasilnya apa? Kadar. Kadar. Jadi kadar kayak tadi kan Bu ini kan kadar apa kreatinin. Nah, kamu kan kadar natrium, kadar kalium, kadar klorida itu adalah variabelmu. Jangan-jangan kamu dari bab satu belum bener tuh kamu nih. Kamu bab satu udah bener belum? Kemarin sih udah Pak, udah Pak. Nah, kenapa berubah di bab tiganya? Bab satu coba mana? Bentar Pak. Bab satu ya Pak. Di pembatasan masalah ya Pak. Nah, ini belum dihapus nih. Ini masih belum dihapus. Ini Pak, Nah, kadar itu belum natrium. dihapus tuh, Latin. Tuh, univariat yang itunya belum dihapus tuh. Kan harusnya Yang dihapus. mana? Kamu tahu itu independen. Yang independennya mana yang independennya? Ini Pak. Nah, metode tesnya ada kan? Ya, Nah, pemeriksaan sih Pak. metode tes atau metode pemeriksaan? Pemeriksaan Pak, maaf Pak. Metode pemeriksaan apa? Elektrolit atau Nah, kalium mana klorida. tulisannya? Elektrolit apa? Elektrolit. Nah, elektrolit apa tuh? Siti? Di urin juga ada elektrolit sih. Elektrolit darah. Hmm. Udah. Gini ya Pak. Lanjut ke yang tadi ya Pak. Ya, kenapa ini udah benar kan? Bab tiganya tadi nggak benar kamu? Maaf Pak. Ini ya, yang variabel dependennya Nggak ini mana kadar. ininya. Definisinya mana? Selesaiin dulu satu-satu.
Eh, maaf Pak, saya belum nyari soalnya saya Lah, piye. pastiin dulu Pak. Itu langsung Ini, ditimpa aja di sini. Langsung ganti nih. Ngerti nggak kalau mau gitu nih? Ini oh langsung kamu di ganti. sininya ya Pak. Iya, kadar natrium adalah gitu loh. Berarti kan kamu ada tiga tuh kamu. Iya betul. Kadar natrium, kadar kalium, kadar klorida. Nah, udah itu yang kamu highlight itu tadi langsung dikasih di situ biar nggak ini Oh di sininya Pak. ya langsung ditimpa ngerti nggak? Di sini aja copy dulu nih yang ini. Ini Pak. Copy pindahin ke A itu. Kok jadi ini? Tuh, kan salah kan? Kalau nggak bisa apa kopas kamu ketik aja deh. Kamu ketik aja deh. Ini Itu harus kok di ada. depan K ada titik itu kamu. Kalau huruf pertama awal kalimat tuh hurufnya kapital ya. Nah, gitu ya. Nah, tuh kamu ganti lagi Pak. tuh. Kamu cari di teoritisnya nanti ya. Baik Pak. Terus variabel independennya ini Pak. Umur, jenis kelamin, sama metode pemeriksaan ya Pak. Metode pemeriksaan tadi itu ada berapa metode? Dua. Nah, kamu definisikan itu tadi metode elektrolit Oh, darah itu, ya. metode pemeriksaan elektrolit darah ISE Ini. direct gitu ya Pak. Eh, itu tadi di ini dulu ya. Umur sama jenis kelamin duluan mana, Ri? Jenis kelamin ya Pak. Hmm. Langsung aja situ di A biar kamu nggak lupa tuh. Kayak tadi yang di atas. Nah, kamu nanti beresin ini dulu ya, Siti ya. Baik Pak. Kamu ganti-ganti semua itu udah ada clue-nya. Kamu tinggal isi-isi. Kamu dulu ya. Nah, konsul lagi, Siti ya. Pak. Tadi Bu Rini tadi itu. Kalau gini sama aja. Ini kamu, Bapak suruh ngeliat kamu ngetik ini. Oke ya, sampai sini dulu ya, Siti ya. Oh baik Pak. Baik, Pak. Oke, Bu Rini silakan di ini dulu. Izin Pak, ini ada ini Pak pertanyaan Pak dari Ya, bimbingan lain Pak. Izin Pak, bimbingan lain mau minta template ya Bapak, boleh nggak ya Pak? ya sama pembimbingnya lah. Oh siap Pak. Karena dari pembimbingnya katanya nggak dikasih. Ya, Terus, suruh minta lah. oh siap siap Enggak. Pak. Siap Pak. Foto dulu ya Pak, izin Pak. Mbak Isa di Ini stop stop share dulu nih, siapa? stop share dulu Mbak. Oh iya. Mbak Isa. Oke. Mohon izin di screenshot dulu. Tuh, 1, 2, 3. Bapak sampai bereplikasi tuh. Izin Bapak, sudah Bapak. Udah ya, Ya, cuman ada berapa nih? ada 11, 10, 10 Pak. 10 orang. 10 Yang Pak. itu nggak pernah ngikut-ngikut ya, yang reguler ya. Iya Pak. Ya wes lah. Yang Ya, penting eh, Bapak udah memberikan jadwal ya, Rabu, Jumat seminggu 2 kali ya. ya, Pak. Kemarin juga harusnya kan tadi minggu ini 2 kali, teman kamu kan kemarin belum siap, Senin. ya Pak. Ya. Nah, besok Tolong Pak. sampai hari ini Bapak nggak bisa tuh. Ya udah nanti yang lainnya bimbingannya hari ini aja deh. Ya, jangan Pak. Bapak Jumat, Bapak Jumat besok nggak bisa ya Pak ya? Iya, Bapak hilang mau healing dulu. Oh iya siap Pak. Berarti minggu depan ya Pak ya? Minggu depan ya Pak? Iya, iya. Ah, siap Pak. Ya. Siap Pak. Oke, yuk. Kasih Udah di ini Pak. tadi udah direkap. Nanti Sudah eh, Pak.
data peserta presensinya?